Assalamualaikum Ustadz Nizar. Waalaikumsalam, nggih Bu Yani. Wonten apa Bu Yani? Mohon maaf nih, saya mau mengganggu waktunya. Lagi repot kah? Mboten. Pripun kabare Bu Yani, pripun? Alhamdulillah saya juga baik. Ustadz nggih, baik nggih? Alhamdulillah, nggih nggih nggih. Napa pripun wonten masalah napa Bu Yani? Ya begini Ustadz, saya ini mau sharing-sharing karena saya ada permasalahan dengan peserta didik saya. Oh, masalahnya napa Bu nggih masalahnya? Ya, jadi anak peserta didik saya itu di kelas ada yang suka jahilin temannya, entah itu kadang mengumpetin ballpoint, kadang colek-colek gitu Pak. Jadi pada intinya suka jahil ke teman-temannya seperti itu. Tapi dengan jahilnya dia, otomatis kan kondisi kelas menjadi tidak nyaman dan pembelajaran menjadi tidak kondusif begitu. Dengan dengan jahilnya anak-anak yang seperti itu, yang panjenengan harapkan nantinya bagaimana Bu Yani? Ya, yang saya harapkan peserta didik saya itu sudah tidak jahil lagi Pak. Jadi mengerti kondisi di kelas sehingga bisa belajar dengan baik teman-temannya. Jadi menghilangkan rasa jahilnya itu. Maksud saya, ya harapan saya anak-anak yang jahil itu bisa mengenal budaya positif yang akan nantinya saya berikan. Oh, baik, nggih. Menurut panjenengan siswa yang tadi yang merasa jahil tadi, umpama kalau diberikan level 1 sampai 10, ini anak ini pada level yang mana nggih? Jahilnya itu pada level 8 Bapak. Oh. Makanya membuat kelas sudah tidak nyaman lagi Bapak. Nggih. Terus indikator anak jahil itu seperti apa menurut panjenengan? Ciri-cirinya. Untuk saat ini yang dilakukan oleh peserta didik saya adalah dia ketika guru sudah menerangkan, diberi pekerjaan begitu, dia mulai berkeliling Bapak. Sudah diingatkan oleh guru-guru yang lain termasuk saya juga, kerjakan duduk. Saya Bu, sudah memang pekerjaannya juga sudah selesai, cepat selesainya dia itu. Tapi itu tadi akhirnya mengganggu teman-temannya yang lain dengan kadang bolpennya diambil, kadang dicolek begitu, kadang diumpetin bukunya gitu. Jadi teman-temannya merasa terganggu begitu Bapak. Jadi anak ini sudah selesai duluan. Sudah ya. Dengan selesai duluan. Kebetulan memang anaknya itu tidak anak yang kurang, kebetulan justru anak yang dalam posisi yang tinggi kecerdasannya itu. Tapi itu tadi setelah selesai mengerjakan yang diusilin ada aja begitu. Kalau misalkan mungkin pelajarannya kurang, mungkin dia akan merasa bersalah mungkin ya Pak, karena kan tidak selesai pekerjaannya. Tapi dalam hal ini pekerjaannya sudah selesai. Ya, jadi kalau kita ingatkan bilangnya kerjaan saya sudah selesai Bu. Nah, kira-kira anak yang jahil itu satu sekolah itu kira-kira ada berapa persen anak yang seperti itu Bu? Di kelas sih sebenarnya cuma ada 2 Bapak. Nah, tapi 2 itu kan kalau berkeliling akhirnya kan mengganggu juga teman-teman yang lain. Meresahkan nggih. Dan merasa ada teman meskipun hanya 2 begitu. Jadi ada yang merasa memperhatikan sehingga terus berlanjut. Iya, karena ada yang mendukung sama temennya itu tadi satunya. Terus rencana panjenengan dengan kondisi yang sekarang ini, kasus yang seperti itu, pripun rencana panjenengan? Ya, dalam pemikiran saya sih saya berniat akan melaksanakan keyakinan kelas ya Pak. Keyakinan kelas, jadi nanti dari situ harapan saya dua anak tersebut bisa memahami budaya positif yang harus diterapkan di dalam kelas begitu. Kemudian di samping saya akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak sehingga anak-anak memahami, saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat dengan guru BK dalam hal ini berkolaborasi untuk memanggil, dan saya pun akan menyampaikan apa yang saya akan laksanakan ke anak-anak. Berikut juga saya akan juga memanggil orang tua dari kedua anak tersebut. Gitu, Pak. Jadi yang panjenengan lakukan itu menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Terus lebih lanjut lagi baru memanggil orang tua. Mekaten nggih. Selama ini apa yang panjenengan sudah lakukan? Bapak.
yang selama ini yang sudah panjenengan lakukan, mungkin ada kendala yang sudah panjenengan lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya sudah berkolaborasi memanggil anak tersebut dengan guru BK. Tapi untuk keyakinan kelasnya masih belum saya lakukan, Bapak. Habis ini setelah saya curhat istilahnya ini dengan sharing dengan Bapak ini, memang rencana saya baru saya lakukan keyakinan kelas berikut, kemudian lanjut dengan memanggil orang tua dua siswa tersebut. Lalu dengan penerapan tadi menanyakan keyakinan kelas, menurut panjenengan tingkat keberhasilan dari karakter anak yang berbeda-beda tadi itu berapa persen tingkat keberhasilannya? Insya Allah harapan saya bisa mencapai 90% lah, apa Ustadz, karena kan dengan kita nanti mengajak berbicara kepada anak-anak, memberikan pengetahuan tentang budaya positif, saya harapkan anak-anak itu keluar dengan sendirinya kesadaran intrinsik dari dalam diri anak-anak itu sendiri, sehingga peserta didik saya bisa memahami bahwa sebenarnya yang harus dilakukan adalah seperti ini, begitu. Oh, baik, oke. Terkait dengan rencana panjenengan tadi, Bu, kira-kira siapa yang bisa diajak kerjasama dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk saling mengingatkan? Nah, kira panjenengan punya gambaran siapa? Yang akan mengingatkan saya dan akan saya ajak bekerja sama adalah guru BK, terutama Bapak, karena menurut saya ini masih bisa saya berkolaborasi dengan teman sejawat dalam hal ini guru BK, karena dengan bantuan guru BK tersebut bisa mengingatkan saya bahwa hal-hal yang sudah saya rencanakan dari A misalkan sampai Z ini, mana yang sudah dan mana yang belum. Saya tidak melibatkan kepala sekolah terlebih dahulu karena saya masih menganggap bahwa ini bisa kami selesaikan antara saya dengan guru BK dan wali murid tentunya, dan insya Allah akan berhasil. Jika memang nanti tidak berhasil, maksud saya tidak memenuhi target apa yang saya harapkan, baru saya akan berkonsultasi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke. Kira-kira dengan seperti itu, tindakan panjenengan seperti itu membutuhkan berapa lama, Ibu? Membutuhkan berapa lama? Insya Allah dalam waktu 1 minggu ini. Ustaz, insya Allah dalam waktu 1 minggu ini saya akan memanggil karena sudah dengan guru BK sudah, keyakinan kelas sudah saya rancang, insya Allah kemudian tinggal memanggil orang tua dan mengajak bicara dengan kedua anak tersebut, begitu. Insya Allah seminggu ini insya Allah selesai. Baik, Bu Yani, bisa saya simpulkan tadi panjenengan punya permasalahan terkait dengan anak yang jahil, utamanya indikatornya selesai mengerjakan terus merasa bosan sehingga anak ini jahil kesana kemari sehingga meresahkan anak-anak. Terus rencana panjenengan menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu pada anak. Kalau memang sudah dirasa bisa mampu, maka itu berhasil. Kalau memang belum bisa, maka akan dipanggil orang tua. Mekaten nggih. Terus dalam hal ini yang bertanggung jawab istilahnya mengingatkan untuk komitmen bersama adalah guru BK. Panjenengan minta tolong untuk guru BK. Baik. Bagaimana Bu Yani? Alhamdulillah, perasaan panjenengan setelah curhat seperti ini, bagaimana perasaan panjenengan? Alhamdulillah, perasaan saya lega Ustadz, karena saya ada teman berbicara untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini mengenai peserta didik saya yang jahil. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Bu Yani. Terima kasih ya Ustadz sudah mau mendengarkan sharing dan curhatan saya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sharingnya. Alhamdulillah juga saya sudah mendapatkan solusi. Saya mohon pamit. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani.
Waalaikumsalam, Ustadz. Pangapunten. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Yani. Panjenengan pripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga, Ustadz. Pangapunten ganggu waktunya Bu Yani. Ini loh, Oh, tidak mengganggu, saya nggih. mau cerita sedikit Bu Yani terkait dengan permasalahan anak didik saya. Mungkin dengan bercerita Nggih, panjenengan Ustadz. mungkin saya ada solusi yang terbaik. Ini anak didik saya ini Nggih. anu Permasalahannya apa ini? ini ada Dengan peserta didiknya? anak didik saya ini karakter Bu Yani. Banyak yang mungkin sepatunya itu dilepas, terus keliling-keliling sekolah sepatunya dilepas, bahkan pulang sekolah kan sepatunya dilepas. Ini kan membuat resah. Nah kan nanti apa bedanya anak sekolah sama anak tidak sekolah kan gitu. Ini permasalahan saya. Gitu. Nanti Iya, iya. rabbitnya Nggih, nanti malah Ustadz. tidak disiplin rabbitnya ini nantinya. Nggih. Nggih, terkait peserta didik yang suka melepas sepatu nih karakter ya, Ustadz. Lalu hal apa yang sebenarnya Ustadz harapkan dari peserta didik Ustadz ini? Ya harapan saya anak-anak ini bisa tetap pakai sepatu di dalam sekolah maupun ketika pulang. Jadi pulang pun nggak nyeker, anak-anak pulang pun harus pakai sepatunya sampai menuju rumah. Ini harapan saya. Keberhasilan pendidikan itu kan Karena berangkatnya juga bersepatu ya, Ustadz. perangkatnya juga bersepatu. Nah kok pulangnya nggak bersepatu kan jadi masalah. Nah, makanya harapan saya juga Iya, anak-anak iya. bisa bersepatu lah, tertib, disiplin gitu. Oke, menurut Ustadz, kira-kira penyebabnya apa ya sehingga peserta didik panjenengan ini kok lebih suka melepas sepatu daripada memakai, apalagi ketika sudah mulai pulang gitu? Iya, mungkin penyebabnya satu mereka merasa nyaman dengan melepas sepatu. Yang kedua mungkin ada temannya sehingga merasa nyaman dan ada Jadi temannya. merasa ada yang mendukung. Betul, Cik. ada yang mendukung. Dan yang ketiga mungkin di antara kita Bapak Ibu guru juga mungkin belum kurang dalam hal mengingatkan sehingga anak-anak dibiarkan merasa nyaman. Itu yang membuat mereka terus Sehingga kedisiplinannya kurang ya Ustadz ini, Betul. termasuk juga karakter anak tersebut. Nggih. 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 Seberapa besar sebenarnya harapan Ustadz ini terhadap peserta didiknya yang nanti ketika diingatkan dapat berubah ini, kira-kira prosentasenya seberapa besar kemungkinan untuk berhasilnya Ustadz? Ya, kemungkinan untuk berhasil saya berharap bisa naik sepersekian persen dari level 3 menuju level 8. Minimal ke 8 tuh sudah hampir 90% anak-anak sudah tertib disiplin. Syukur-syukur malah 100%. Harapan saya seperti itu. Alhamdulillah kalau bisa 100% nggih. Syukur-syukur Oke, seperti oke, itu. Amin. Mudah-mudahan harapan Ustadz dan pihak sekolah bisa segera terwujud dengan 100% tadi, anak-anak bisa menjadi lebih disiplin lagi, karakternya lebih baik. Oke Ustadz, setelah mengetahui tadi penyebab permasalahannya bahwa anak-anak lebih nyaman dengan tidak memakai sepatu, bagaimana atau apa kekuatan yang panjenengan punya untuk langkah yang sudah akan jenengan terapkan itu tadi? Iya, rencana saya ini begini Bu, apa namanya anak-anak yang melanggar itu saya buatkan semacam kayak form terlebih dahulu, form buku besar kalau istilahnya kan buku besar tertib itu, tapi ini berupa digital, artinya semua guru bisa mengakses, ini kepikiran seperti itu kemarin tuh. Bagus kayaknya kalau buku besar semua guru bisa mengakses. Jadi kalau ada anak yang nggak pakai sepatu, Jadi online langsung ya Pak dicatat ya? online Formnya begitu. tadi nggih? Betul, nggih. Langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana saya kita lihat dari pelanggarannya. Ada pelanggaran ringan, sedang, berat. Nah, kalau yang ringan sama sedang ini mungkin bisa kita gunakan teknik restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, baru validasi tindakan yang salah. Ini pengennya seperti itu. Berarti pengennya dengan yang kemarin saya sampaikan dengan budaya positif sekolah itu, harapannya semua guru yang menindak langsung anak ini memberikan teknik restitusi bersamaan. Jadi semuanya tuh merasa saya ini salah, saya harus memperbaiki. Ya, harapannya seperti itu. Pengennya seperti itu rencana saya.
dengan sendirinya. Nggih. Betul, nggih. Luar biasa loh langkahnya ini sudah hal Bapak. Mudah-mudahan semua rekan sejawat, semua stakeholder yang ada di sekolah mendukung, dan apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang Ustadz sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik gitu ya. Karena langkah-langkahnya sudah luar biasa, mulai sudah membedakan juga dari tingkatannya, masalahannya. Kemudian menurut Ustadz kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Kalau rencananya itu kalau bisa secepatnya, karena ini kan terkait dengan karakter Ibu ya. Kalau bisa secepatnya terkait dengan karakter seiring berjalannya waktu. Saya membuatkan semacam buku besar digital bersamaan dengan saya memberikan pemahaman pada rekan sejawat terkait dengan teknik restitusi ini, sehingga berjalannya beriringan. Kalau menunggu satu sama lain nanti kelamaan, harapannya semuanya berjalan Tunggu-tungguan ya Ustadz, iya, tunggu-tungguan. berjalan beriringan. Harapan saya seperti Masya Allah, hasilnya luar biasa kalau nanti semua stakeholder sekolah bisa melaksanakan restitusi, kemudian mengerti akan budaya positif, hasilnya luar biasa sekali. Bukan hanya anak-anaknya pastinya, termasuk bapak ibu guru dan semua karyawan bisa melakukan itu. Oke, kemudian menurut Ustadz, setelah jenengan tadi menerapkan langkah-langkahnya, pastikan akan dilaksanakan dengan komitmen. Menurut jenengan kira-kira komitmen bagaimana yang akan jenengan lakukan supaya setelah ini, mungkin ya setelah gerakan ini yang berhasil, jadi yang sudah 100%, yang sudah disiplin, tidak memakai sepatu semua, tapi kan harus selanjutnya, tindak lanjut berikutnya supaya komitmen itu berjalan. Kira-kira komitmen yang bagaimana yang akan langkah untuk komitmen supaya itu akan terlaksana terus secara kontinu? Komitmen untuk mencapai komitmen ini saya ingin bekerja sama. Yang pertama, meminta izin dan persetujuan dari pihak kepala sekolah. Tentu kepala sekolah ini headmaster tertinggi, pimpinan tertinggi untuk menyetujui gerakan kita. Yang kedua, saya juga menginginkan semua stakeholder untuk bekerja sama, baik termasuk satpam itu sebenarnya juga pendidik. Beliau mengingatkan anak-anak terkait dengan pakaian ketika di luar, termasuk kebersihan sebenarnya juga pendidik. Mereka mengingatkan kebersihan ketika berada di toilet. Maka semua stakeholder ini harapannya saya juga mendukung, termasuk yang intinya adalah bekerja sama dengan guru BK dan guru tatib, bidang tertib. Ini yang akan memberikan penanganan khusus. Harapannya biar cepat penanganannya, kita bekerja sama dengan guru BK dan pihak tertib untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Ini harapannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali komitmennya. Kemudian menurut panjenengan siapa yang akan membantu Ustadz nanti di dalam menjaga komitmen yang telah disebutkan tadi? Ya, untuk yang menjaga komitmen ini tentunya itu tadi guru BK dan Bapak Ibu tertib. Itu untuk menjaga komitmen bersama dengan kolaborasi dengan teman-teman BK dengan tatib dengan buku besar yang digital tadi, kan kita bisa melihat track recordnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Baik Bapak, akan saya refleksikan bahwa permasalahan tadi Ustadz kepingin sharing mengenai anak yang bermasalah karena kesenangannya melepas sepatu di sekolah maupun ketika pulang. Dan alhamdulillah panjenengan sudah menemukan langkah-langkah untuk merubah, istilahnya memperbaiki kedisiplinan anak-anak tersebut, sehingga terbentuklah karakter dengan budaya positif, dengan melakukan restitusi, bekerja sama dengan seluruh stakeholder sekolah, sehingga insya Allah nanti semua harapannya 100% peserta didiknya akan menjadi anak-anak yang disiplin dan berkarakter yang luar biasa. Kemudian panjenengan juga akan berkolaborasi dengan guru BK dan guru-guru tatib, termasuk juga seluruh stakeholder sekolah, agar komitmen yang telah panjenengan sampaikan tadi dapat berjalan dengan baik. Nah, dari perbincangan kita ini, Ustadz, kira-kira sekarang bagaimana perasaan panjenengan? Ya, alhamdulillah perasaan saya lebih lega. Ada teman curhat mengungkapkan perasaan saya, kegerundelan saya, terus saya sampaikan lega, terus panjenengan merespon dengan baik, terus sehingga saya kepikiran membuat inovasi baru seperti ini ya. Itu perasaan saya itu enak, alhamdulillah lega.
dengan perbincangan kita ini luar biasa sekali, Iya. Ustadz G. Perbincangannya luar biasa. G, saya harap apa yang sudah disampaikan tadi bisa maksimal dan bisa direncanakan dengan baik dan tetap semangat menjadikan anak-anak bangsa anak-anak yang luar biasa. Iya, terima kasih Dan, Bu Yani atas ada waktunya. lagi Ustadz yang kepingin dibicarakan? Sampun, terima kasih. Itu yang ingin saya unek-unekan, keluarkan unek-unek saya. Wis, terima kasih Bu Yani. Alhamdulillah. Saya mendapatkan solusi yang Oke, terbaik. Ustaz. Oke. Mudah nanti di lain waktu saya curhat lagi Bu Yani. Siap, sami-sami. G. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.